Halo semuanya, selamat datang di media pembelajaran interaktif, Si Aktif yang kali ini akan mempelajari tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Sebelumnya kita akan belajar tentang definisi dari akuntansi, kemudian kita juga akan mempelajari tentang jenis-jenis perusahaan, bidang usahanya, dan juga tentang bukti transaksi. Oke, langsung aja. Apa sih sebenarnya akuntansi itu? Nah, dalam akuntansi sendiri sebenarnya memiliki tiga kegiatan utama, yaitu mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan. Di mana di sini kita akan mengidentifikasi berbagai bukti transaksi yang terjadi untuk kemudian dilakukan pencatatan yang dibutuhkan dan melaporkannya dalam bentuk laporan keuangan bagi pihak yang memerlukan. Kemudian buat American Accounting Association, akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, laporan, dan pelaporan informasi ekonomi yang memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas oleh mereka yang menggunakan informasi keuangan tersebut. Selanjutnya nih, apa aja sih jenis-jenis perusahaan menurut bidang usahanya itu? Yang pertama ada perusahaan jasa, yaitu perusahaan yang kegiatan utamanya menyediakan dan menjual jasa untuk memperoleh pendapatan. Kemudian ada perusahaan dagang yang kegiatan utamanya adalah membeli barang kemudian menjual kembali tanpa mengubah barang tersebut. Yang ketiga ada perusahaan manufaktur yang kegiatan utamanya adalah mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau barang setengah jadi untuk dijual kepada konsumen. Selanjutnya ini ada bukti transaksi, yaitu dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk pencatatan suatu transaksi. Di mana yang pertama ada bukti transaksi inherent, yaitu bukti transaksi yang dibuat dan dikeluarkan oleh perusahaan. Contohnya adalah memo. Kemudian ada bukti transaksi ekstern yang dibuat dan dikeluarkan oleh pihak luar perusahaan untuk transaksi yang terjadi. Contohnya seperti kwitansi, nota kontan, faktur, nota debit, dan nota kredit. Nah, selanjutnya ini ada tugas buat teman-teman untuk mencari tahu definisi dan gambar dari bukti transaksi tersebut. Oke, langsung aja sebenarnya bagaimana sih siklus akuntansi perusahaan jasa itu. Jadi yang pertama kita akan membuat jurnal untuk bukti transaksi yang terjadi, kemudian mempostingnya ke dalam buku besar, lalu saldo akhirnya akan disusun dalam satu daftar yang dinamakan raca saldo. Kemudian kita akan melakukan penyesuaian untuk akun-akun yang masih membutuhkan penyesuaian, dan kemudian kita juga akan menyusun raca saldo setelah disesuaikan, dan yang terakhir kita akan membuat laporan keuangan untuk berbagai pihak yang memerlukan. Oke, jadi apa sih yang dimaksud dengan jurnal atau yang biasa kita sebut sebagai book of original entry itu sendiri? Nah, jurnal adalah suatu buku harian tempat mencatat semua transaksi yang terjadi dalam perusahaan secara sistematis dan kronologis. Nah, pencatatannya dilakukan berdasarkan bukti transaksi yang terjadi. Dan ini adalah format dari jurnal. Oke, selanjutnya adalah buku besar. Nah, dalam buku besar ini akan terjadi suatu kegiatan yang dinamakan posting. Buku besar adalah himpunan rekening-rekening yang saling berhubungan yang menggambarkan pengaruh transaksi terhadap perubahan harta, utang, dan modal. Nah, posting sendiri adalah pemindah bukuan pos-pos yang ada di jurnal ke buku besar. Bentuk untuk akun buku besar sendiri yaitu ada bentuk T, bentuk 2 kolom, bentuk 3 kolom, dan juga bentuk 4 kolom. Nah, selanjutnya ada tugas buat teman-teman untuk mencari tahu format dari akun buku besar itu sendiri. Oke, selanjutnya yaitu raca saldo atau trial balance. Nah, raca saldo adalah daftar seluruh akun dengan mencatat di debit dan kredit untuk melihat apakah saldonya seimbang atau tidak. Nah, saldo ini diambil dari saldo akhir yang ada di buku besar. Nah, ini adalah format dari neraca saldo. Oke, selanjutnya akun-akun tersebut masih memerlukan penyesuaian sehingga kita akan menyusun jurnal penyesuaian, yaitu jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan transaksi atau akun yang masih membutuhkan penyesuaian pada akhir periode sehingga bisa mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Nah, untuk formatnya sendiri sama seperti jurnal umum tadi, dan untuk transaksi yang disesuaikan biasanya bersifat accrual, deferral, depreciation, atau yang lainnya yang masih membutuhkan penyesuaian. Nah, selanjutnya ini ada tugas buat teman-teman untuk mencari tahu transaksi apa aja sih yang masih membutuhkan penyesuaian pada akhir periode. Selanjutnya kita akan menyusun adjust trial balance atau neraca saldo setelah disesuaikan, yaitu neraca saldo yang berisi daftar saldo akun yang telah disesuaikan setelah dilakukan penyesuaian. Nah, saldo yang ada di neraca saldo setelah disesuaikan akan jadi dasar untuk penyusunan laporan keuangan. Nah, untuk formatnya sendiri sama seperti neraca saldo sebelumnya, tapi yang membedakan adalah saldo akun yang telah disesuaikan. Yang terakhir, kita akan menyusun financial statement atau laporan keuangan, yaitu
Catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang menggambarkan kinerja perusahaan dan digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan untuk masa yang akan datang. Nah, jenis-jenis dari laporan keuangan sendiri itu biasanya ada 4 nih umumnya. Yang pertama adalah laporan laba rugi, yaitu laporan yang berisi tentang akun pendapatan dan beban yang nanti akan menentukan apakah perusahaan ini laba atau rugi. Kemudian ada laporan perubahan ekuitas, yaitu laporan yang melaporkan perubahan modal yang terjadi dalam perusahaan. Nah, selanjutnya nih ada laporan posisi keuangan yang melaporkan jumlah aset, kewajiban, dan ekuitas. Dan terakhir adalah laporan arus kas yang melaporkan perubahan arus kas yang terjadi di perusahaan. Nah, tugas selanjutnya buat teman-teman adalah mencari tahu format laporan keuangan tersebut. Pilihlah salah satu bentuk yang teman-teman suka ya. Oke, itu saja tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Terima kasih, sukses selalu, dan jangan lupa dikerjakan tugasnya. Terima kasih.